Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Ya, Waalaikumsalam Pak Erik. Ini Bu Ade, kita nih kan mau melanjutkan pembicaraan yang kita ketemu di kantin tadi. Kata Bu Ade kan ada yang mau diceritakan. Benar Bu Oh Ade? iya, iya Mm-mm. Pak Erik. Apakah Pak Erik ada waktu, Pak? Ya bisa Bu Ade. Nah kita ke ruangan guru saja kalau seperti itu nanti, atau ketemu di Zoom boleh. Oh iya Pak, kita ketemu di ruang guru aja Pak, biar enak Pak, biar bicaranya bisa langsung. Oke Bu Ade, sebelum Bu Ade menceritakan, apa sih harapan Bu Ade dari sesi coaching pada hari ini? Apa yang diharapkan atau tujuan Bu Ade coaching pada hari ini, kalau boleh tahu? Iya Pak, saya ini sebenarnya ada sedikit masalah Pak. Nah, harapan saya ini setelah saya bercerita dengan Pak Erik, bisa menemukan ide baru, menemukan solusi baru untuk menyelesaikan masalah yang saya punya, seperti itu Pak. Ya, berarti tujuannya itu mendapatkan ide atau gagasan atau pemikiran yang baru Bu Ade ya? Iya, dan solusi Pak terkait masalah yang saya alami, seperti itu Pak. Oke, kalau seperti itu, kalau boleh tahu permasalahan yang bagaimana Bu Ade yang dihadapi oleh Bu Adenya? Atau masalah sekolah, ataupun masalah jadi wali kelas, ataupun masalah jadi gurunya? Iya Pak, ini permasalahan di kelas Pak sebenarnya. Di kelas Pak, pada saat proses pembelajaran saya Pak. Ya, proses yang bagaimana Bu Ade yang bisa membuat Bu Ade mendapatkan masalah yang seperti yang mau diceritakan ini? Iya Pak, seperti ini Pak, saya ini kan ada 2 kegiatan, misalnya satu teori dan praktek di lapangan Pak. Nah jadi siswa saya ini pada beberapa siswa, memang sedikit sih Pak, ada beberapa siswa ini Pak, ketika pembelajaran olahraga Pak, fokusnya hanya di lapangan Pak, pada saat saya menjelaskan, dia menoleh lapangan, sudah saya tegur Pak, seperti itu Pak. Oh ya, berarti permasalahannya Bu Ade ini kan terletak pada proses pembelajaran. Benar Bu Ade ya? Iya Uh, betul Pak. Permasalahan utamanya waktu pembelajaran teori mata pelajaran olahraga yang teorinya Bu Ade ya? Iya pada saat itu kita kan, di sekolah itu ada teori Pak, ada praktek. Nah kebetulan masalah ini datang pada saat pembelajaran teori Pak. Permasalahan anak itu menoleh karena kurang fokus atau bagaimana Bu Ade? Atau metode kita mengajarnya kurang atau bagaimana Bu Ade? Setelah saya beberapa kali mengamati Pak, pada saat saya memberikan pembelajaran menggunakan video pembelajaran itu Pak, dia fokusnya sebentar. Nah pernah juga saya nggak menggunakan video pembelajaran Pak, cuman ceramah, dia malah nggak fokus Pak, dia mau fokusnya mau lihat lapangan, pura-pura ke WC, mau lihat keluar, seperti itu Pak. Oh, berarti sebelumnya penyebab anak tidak fokus itu Bu Ade menggunakan metode ceramah ya? Iya Pak, yang sangat tidak fokus. Sangat tidak fokus. Kalau dia menggunakan metode kita menggunakan video ataupun praktek di apa nih nama menggunakan video pembelajaran, anak bagaimana Bu Ade? Fokus atau tidak? Iya, lumayan fokus sih, Pak, tapi kan saya ini kan, Pak, jamnya kan waktunya terbatas nih, Pak. Terkadang saya, belum sempat, Pak, membuat video pembelajaran olahraga seperti itu, Pak. Jadi saya cuma sekedar ceramah, Pak. Oh, berarti permasalahannya utamanya itu Bu Ade belum sempat atau tidak memiliki waktu untuk membuat video pembelajarannya Bu Ade ya?
Iya, Pak. Jadi kadang saya menggunakan, kadang tidak, seperti itu, Pak. Kalau menurut Bu Ade, video pembelajaran itu bisa dibuat atau bagaimana Bu Ade? Atau kita mengambil internet atau yang bagaimana? Selama ini sebenarnya saya tuh pengen buat sendiri, Pak, biar hasil karya saya sendiri sih, Pak. Tapi ya kadang lihat video YouTube juga bisa sih, Pak, sebenarnya. Mm-mm. Selain mengambil di YouTube, selain membuat ataupun mengambil video di YouTube, bisa di mana lagi Bu Ade? Menurut Bu Ade-nya? Sebenarnya sih bisa sih, Pak, kerja sama temen olahraga seperti itu sebenarnya bisa sih, Pak, tapi saya belum sempat, Pak, berkolaborasi dengan guru rekan sejawat seperti itu, Pak. Berarti masalah waktu saja Bu Ade ya. Iya, Bisa Pak. sudah ada perencanaan. Bu Ade tadi bisa berbicaranya bisa mengambil di apa nih YouTube ataupun melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat sesama guru olahraga. Iya, Pak. Hmm. Nah, menurut Bu Ade dari dua rencana tadi, kapan bisa dilaksanakan oleh Bu Ade atau diterapkan atau dikomunikasikan dengan rekannya? Iya, Pak, mungkin, setelah saya mendengarkan percakapan ini, Pak, saya berpikir betul juga ya, Pak, Hmm. harusnya saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, jangan cuma saya yang membuat video pembelajaran, karena kan waktu terbatas nih. Jadi mungkin kalau saya berkolaborasi, coba-coba nanti saya berkolaborasi dengan teman sejawat, mudah-mudahan saya terbantu dengan video pembelajaran berikutnya, Pak. Mm-mm. Nah, kapan Bu Ade rencana akan berkomunikasi ataupun mengambil video di YouTube yang dalam waktu dekat ini? Mungkin untuk sementara ini, Pak, saya mengambil video YouTube dulu ya, Pak, untuk besok persiapan. Aku Ya. ini insya Allah mulai besok saya sudah setelah pembelajaran saya langsung menemui rekan sejawat untuk berkolaborasi, berkomunikasi dalam pembuatan video pembelajaran, Pak. Alhamdulillah kalau sudah ada perencanaan yang sangat jelas dari Bu Ade-nya. Nah, Bu Ade, karena waktu kita nih sudah hampir habis, Bu Ade, apa sih kesimpulan apa yang Bu Ade dapatkan dari sesi coaching pada hari ini? Silakan Bu Ade. Oh, iya, Pak. Jadi, Pak, setelah saya berkomunikasi dengan Bapak, jadi saya menemukan ide, solusi. Jadi jangan hanya saya menunggu untuk membuat video pembelajaran itu, Pak. Jadi saya harus cari dulu di YouTube juga untuk sementara waktu, kemudian berkolaborasi juga mulai besok. Dan insya Allah saya lakukan itu secara konsisten seperti itu, Pak. Alhamdulillah, berarti Bu Ade sudah bisa atau menemukan solusi dari permasalahan, terutama mengenai waktu dan media pembelajarannya. Uh, Mungkin karena waktu kita terbatas, Bu Ade ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Eee tidak ada, Pak. Saya alhamdulillah, Pak, terima kasih, Pak. Saya akan segera lakukan rencana tersebut, Pak. Ya, terima kasih Bu Ade. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Erik sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya, Pak. Sama-sama Bu Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Erik. Sudah. Alhamdulillah, Pak, 12 menit, Pak. Sangat panjang. Ya, Pak, ya aku pancing-pancing cerita dulu, Pak, ya. Aduh, Uh, jadi apa Bu Ade? Sekarang Bu Ade juga jadi coachnya. ya, 15 menit, Pak, tidak terasa, Pak. Wah, Panjang terasa. kemarin kita 3 menit, Pak. Kalau lah tahu kan mudah. Rasanya itu sudah Iya. bisa sendiri. Ya, karena udah direfleksi. Sudah ada gambaran lah gitu. Ya, bisa mulai Bu Ade gitu. Ya, oke. Hmm. Oke, mulai. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam Bu Ade. Pak Erik, tadi kita ketemu di kelas, tadi ada yang mau dibicarakan ya Pak Erik? Iya Bu Ade. Kan saya kasih gambaran tadi mengenai permasalahan perubahan kurikulum Bu Ade.
Oh, perubahan Mhm. kurikulum. Ada apa, Pak, perubahan Ini kurikulum tersebut, Pak? di sekolah kita nih kan kurikulum yang diterapkan awalnya kan 2000 K2 2013, tetapi tahun 2024 ini kan sekolah diwajibkan untuk menerapkan semuanya kurikulum merdeka atau Kumer. Nah, kami ini kan di sekolah belum ada mengenai pelatihan ataupun gambaran mengenai kurikulum, terutama Bu Adi perangkat ajarnya Bu Adi. Oh, perangkat aja. Pak, sebelumnya sebelum kita ngobrol, Pak, eee setelah kita, berkomunikasi ini, apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini nantinya? Ya, harapan saya Bu Ade, saya berkomunikasi ini, saya bisa menemukan solusi dari, apa nih, penerapan, solusi, apa ya, yang harus saya lakukan biar lebih paham mengenai perangkat ajar atau mengetahui perangkat ajar itu Bu Ade. Karena saya sendiri kan belum belum tahu mengenai kurikulum merdeka. Nah mungkin, itu Bu Ade harapan saya. Oh, solusi dalam hal apa yang ingin Pak Erik tanyakan? Coba Pak Erik ceritakan dulu, Pak. Nah, solusi yang saya harapkan seperti ini Bu Ade, kita guru itu kan harus memiliki perangkat ajar kan. Nah, dengar-dengar perangkat ajar di kurikulum merdeka itu sudah berubah. Contoh, kalau kita dulu kan KI itu namanya kompetensi inti, dengar-dengar sekarang menjadi capaian pembelajaran. Ya, betul, Kalau Pak. kalau dulu ada kompetensi dasar, sekarang menjadi tujuan pembelajaran. Dulu namanya RPP, sekarang menjadi modul Waduh, ajar. Pak. Heeh. Nah, saya untuk membuat itu kan belum tahu, Bu Ade. Nah, Oke. tuntutan di sekolah, saya harus ada perangkat ajar itu. Itu permasalahan utamanya, Bu Oh, Ade. baiklah. Sebelumnya coba Bapak ceritakan, untuk menghadapi itu semua, upaya apa yang sudah Pak Erik lakukan? Ya, saya sudah mencari di internet, Bu Ade, karena kebutuhan yang mendesak dan tuntutan dari sekolah, tetapi di internet itu untuk mata pelajaran saya sendiri, itu belum ada. Itu permasalahannya. Di apa nih namanya, di YouTube, itu belum ada, tetapi ada hanya gambaran saja. Mengenai SMA terutama, kebetulan kita kan SMK, saya jurusan akuntansi. Nah, cari di internet itu belum ada perangkat ajarnya yang cukup lengkap atau mendekati lengkap lah. Oke, begitu rupanya. Baik, saya mulai paham nih Pak permasalahan Bapak. Eee karena ini modul ajar memang baru Pak ya di dunia pendidikan. Kalau di dunia YouTube mungkin memang terlalu luas dan mungkin untuk pembelajaran yang spesifik mungkin memang belum lengkap. Apakah Iya. Bapak sudah mencari, media lain Pak selain di YouTube? Kita kan sekarang nih, di pendidikan sudah harus mengaktifkan PMM seperti itu Pak. Apakah sudah Nah, Pak Erick cari? sebenarnya saya sudah pengen sih bertanya dengan teman di sekolah lain, guru akuntansi, mereka sudah ada atau belum mengenai perangkat ajar. Tetapi saya belum sempat bertanya karena, masa belum dihubungi, kemarin dihubungi tetapi dia tidak aktif Bu Ade. Nah, kalau masalah PMM kami nih terus terang Bu Ade, kami ini belum. Rencananya besok baru pelatihan mengenai PMM, maklumlah sekolah swasta. Dengar-dengar juga kemarin ada salah satu kawan juga ngomong bahwa di PMM itu banyak loh Ri, katanya contoh modul ajar terutama akuntansi. Tetapi kan kami belum memiliki akses atau lebih pahamnya Bu Ade. Iya, betul Pak Erik. Nanti sebelum Pak Erik menunggu besok untuk pelatihan, itu saatnya Pak Erik bertanya-tanya. Pak Erik juga mungkin punya komunitas atau punya rekan sejawat yang berada di luar sekolah. Apakah ada Pak Erik? Ya, ada Bu Ade, kami itu kan ada, MGMP, tetapi kan di MGMP itu bisa kita omongkan belum aktif. Tetapi saya akan seperti ini, saya akan bertanya dengan ketua MGMP-nya, mungkin dia sudah punya perangkat ajar ataupun, teman-teman yang lainnya Bu Ade. Dan Bag-
Ya, bagus Pak Erik. Saya sependapat dengan rencana Pak Erik untuk menanyakan terlebih dahulu pada Ketua MGMP. Karena kita kan masih menunggu hari esok untuk melakukan mendengarkan pelatihan PMM. Kalau untuk bertanya mungkin Pak Erik bisa mendapatkan hasilnya langsung. Saya sangat sependapat dengan rencana Pak Erik. Ya, Gitu, ya, Bu. Pak. Lalu kapan rencana itu akan Bapak lakukan Pak Erik? Mungkin setelah sesi coaching ini, saya akan menghubungi ketua MGMP ataupun guru akuntansi di SMK atau di sekolah lain. Iya, bagus sekali Pak Erik ya. Lalu komitmen apa Pak Erik yang Bapak Erik akan lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak Erik? Ya, karena ini kan kebutuhan seorang guru dalam mengajar, maka komitmen itu harus saya pegang. Tidak mungkin guru mengajar tanpa perangkat ajar. Maka hari ini saya akan menghubungi ketua MGMP-nya dan teman-teman yang lain, teman-teman dari sekolah lain, Bu Ade. Yang kedua, insya Allah besok saya akan mengikuti diklat ataupun pelatihan PMM-nya secara maksimal dan penuh kesadaran dalam artian mindfulness tadi. Mungkin itu Bu Ade bisa komitmen yang saya pegang untuk saat ini. Luar biasa Pak ya rencana Bapak dan komitmen Bapak untuk memajukan pendidikan kita Bapak Erik. Eee, Kemudian Pak Erik, mungkin untuk coaching kita ini mungkin waktunya Eee, kemungkinan ini saya ada kegiatan lain, Pak Erik masih ada yang mau tanyakan nggak Pak Erik? Atau yang mau diceritakan Pak Erik? Untuk sekarang belum ada Bu Ade, mungkin kalau nanti saya ada permasalahan lain mungkin saya akan bertanya. Untuk sesi mengenai perangkat ajar, saya sudah punya gambaran apa yang saya akan lakukan dan apa yang harus saya siapkan dalam memecahkan masalah ini. Baiklah Pak Erik, segera lakukan rencana itu ya Pak Erik. Ya, siap Bu Ade. Terima kasih untuk, masukan atau sesi coaching-nya, bisa mendengarkan, saya bercerita dan seterusnya. Terima Ya kasih sama Bu. ya sama-sama Pak Erik, semoga rencana Bapak ke depan berjalan dengan lancar, sehingga dalam pembuatan modul ajar nantinya dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin itu saja Pak Erik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Erik. terima kasih Bu Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum